Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat semuanya juga, teman-teman kita ceritain aja. Selamat Hari Sumpah Pemuda, guys. Yo, selamat Hari Sumpah Pemuda. 42 tahun. Buat semua pemuda dimanapun kalian berada ya. Berapa tahun tadi? 92 tahun. Umur Benar, kalian 92 juga. tahun yang lalu. Nih sebelum kita Beda tahun, ngobrolin beda panjang lebar tahun tentang aja. pemuda ya, boleh dong diceritain dulu, sekalian kenalan boleh lah. Jadi di sini ada aku, Lulu, terus juga ada Kang Iqmal. Halo, say hi dulu Kang Iqmal. Halo, Oke, halo. itu Kang Iqmal. Terus juga ada Kang Indra. Halo dulu Kang. Halo. Oke, dan terakhir juga ada Ajeng. Halo Ajeng. Hai. Nah, sebelum kita ngobrolin panjang lebar soal pemuda nih, karena kalau ngomongin soal pemuda tuh kan nggak akan pernah beres sebenarnya ya. Cuman di Hari Sumpah Pemuda ini kita pengen tahu juga dong dari pemuda-pemuda, kita ceritain aja sebenarnya apa sih arti pemuda buat kalian. Boleh dari siapa dulu ya? Dari Kang Iqmal. Boleh Kang Iqmal. Ya, yang paling muda. Kang Indra dong. Muda tanda kutip ya. Sebenarnya kalau yang paling muda di sini tuh Kang Indra sebenarnya teman-teman. Iya nggak? Wow, Ya. enggak juga. Masa sih? Iya. Kita di sini Aku mah yang benar-benar muda jadi terasa termotivasi. Saya sangat menghormati orang yang sangat muda. Jadi Kang Indra Oke. duluan. Jadi boleh dong, tapi tetap sih tadi aku udah nyebut dulu Kang Iqmal, jadi boleh Kang Ya, Iqmal gimana nyampein duluan, moderator Kang. lah. Sebenarnya apa sih pemuda dari versinya Kang Iqmal? Terima kasih ya sudah sebelumnya udah jadi numbalin saya. Ini tuh belum searching atau apa? Jadi nggak ada persiapan, jauh tadi malah ngobrol sama orang. Jadi apa ya? Kalau pemuda tuh intinya orang yang nggak tua sebenarnya. Gitu. Jadi bebas kan nggak ada punya definisi yang khusus kan? Bebas. Jadi, Gimana Kang pemuda Iqmal? itu orang yang tidak tua. Artinya kalau kita nggak tua masih banyak waktu, masih banyak hal-hal yang belum kita ekspor, dan ketika kita jadi seorang pemuda adalah sebuah momentum sebenarnya untuk melakukan banyak hal yang sangat-sangat sebenarnya arah positif ya gitu. Jadi kenapa enggak kalau kita jadi seorang pemuda, kita tentunya banyak berkarya untuk bangsa. Aida. Apa sih cabrok banget ini? Cabrok. Berkarya untuk bangsa ya, mantep. Ya. Itu dari versinya Kang Biar Iqmal. biar dapat dia gitu. Kumaha we nyambung kalimahnya nyambung mah. Oke, nah tadi sudut pandang dari Kang Iqmal ya. Boleh dong selanjutnya sekarang dari Ajeng. Wah. Langsung ini Pak. Langsung dong. Ya. Jadi apa ini tuh aku teh versi tertua kedua setelah Kang Iqmal. Kan harusnya Enggak, Kang Indra dulu. kita di sini nggak pernah ngomongin usia ya, teman-teman. Ya. Pokoknya Ini kan kita muda-muda semua, pemuda sama kita ini. Pemuda. Sampai usia 60 tahun juga masih pemuda sebenarnya. Tenang. Iya, tapi tadi sama aku juga kayak Kang Iqmal, belum searching, belum apa. Mohon maaf. Jadi definisi menurut aku aja kali ya, apa yang aku pikirin soal pemuda. Pemuda itu nggak tergantung sama umur. Intinya ketika dia masih bisa memperjuangkan apa yang dia inginkan, apa yang dia targetkan, menurut aku dia masih pemuda. Karena ada orang-orang tua yang jiwanya jiwa muda, masih terus bekerja keras sampai akhir hayatnya. Nah, menurut aku itu beliau itu masih pemuda. Jadi pemuda itu nggak terpaut umur gitu. Dia selalu berjuang. Oke, nah kalau tadi Kang Iqmal nge-highlight-nya di karya ya, kalau Ajeng nge-highlight-nya pemuda itu nggak berhubungan sama umur, kayak gitu. Boleh sekarang yang ketiga, coba kita dengerin pemuda versinya Kang Indra. Yang paling muda. Yang paling muda. Kalau aku nggak terlalu males ya. Tadi sempat lihat beberapa definisi dari Mbah Google. Ternyata nih si pemuda itu kita tergantung lihat apa ya, dari sudut pandang apa. Pemuda itu bisa sebuah aktivitas, bisa dilihat sebagai seorang pencipta budaya,
bisa pencipta tren, bisa sebuah masa transisional, dan yang paling banyak di highlight sih biasanya tentang umur ya, umur masa transisional dari yang tadinya masih bergantung ke yang dewasa sudah tidak bergantung lagi gitu. Nah, tapi kalau aku sih setujunya pemuda itu lebih ke ketika kita dengar pemuda pasti yang diingat itu adalah energi. Jadi pemuda itu aku pernah dengar kalimat apa ya, ada yang bilang bahwa ada 3 hal yang nggak bisa barengan, yaitu waktu ya, waktu, terus energi, sama Harta. uang. Nah, Nggak pemuda barengan itu dalam mereka konteks apa nih, Kang? Hah? Nggak barengannya tuh maksudnya gimana? Jadi Nggak ketiga barengan. hal itu Jadi tuh nggak bisa kalau pemuda itu dia punya energi, dia punya waktu, tapi dia nggak punya uang biasanya. Oh, Beda gitu. kalau yang udah dewasa, biasanya yang udah tua, biasanya mereka punya energi, mereka punya uang, tapi nggak punya waktu. Untuk yang muda dan yang tua, biasanya mereka punya uang, mereka punya waktu, tapi nggak punya energi. Jadi yang aku highlight ini sih, pemuda adalah di mana ketika itu memiliki energi untuk melakukan perubahan, energi untuk bilang bahwa ada yang nggak salah, energi untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakannya gitu. Kirain Mantap. Kang Indra bakalan ngomong pemuda adalah orang yang nggak punya uang. Kita bisa atur Harta, itu. tahta, Jangan curhat ya. harta, Jangan tahta curhat, Jam. nggak ada. Harta nggak ada. Wow. Mantap. Nggak bisa. Insight Siap. yang Nah, menarik. Lulu nih, belum ngomong lu. Lulu. Kalau ya, bukan dulu lu gimana? nih. Bukan dulu. Aku Gimana? kira aku nggak usah bilang. Nggak bisa gitu. Boleh dong. Jadi sebenarnya aku di sini sebagai Kan moderator. kita ada counter attack udah dipersiapkan. Oke, kan moderator harus ngikut ke arahan rakyatnya dong. Oh gitu. Apa ya? Coba lu gimana? Kenapa jadi ditodong saya? Pemuda ya, pemuda. Kalau tadi Kang Indra ngomonginnya apa ya? Tadi Kang Indra ngomongin soal 3 hal ya. Yang pertama energi, yang kedua waktu, yang ketiga soal uang. Ya kan? Kalau aku juga jadi mau ngomongin 3 kalau gitu. Aku juga mau ngomongin 3 hal yang itu sebenarnya ngegambarin banget pemuda. Pemuda itu adalah 1, mereka yang kenal siapa dirinya. 2, mereka tuh yang paham tujuan hidupnya. Dan yang ketiga, mereka itu juga yang mampu ngejaga nilai sama harga diri di hadapan penciptanya. 3. Catat dulu. Quote of the day. Wow. Quote of the day. Terlalu berat ini. Enggak berat sih sebenarnya. Oh my god. Kalau dia punya 3 itu, aku bisa jamin kalau dia itu adalah pemuda. Berapapun usianya. Jadi aku juga sekalian ngerangkum ya, aku juga sekalian ngerangkumin. Dari yang tadi Ajeng bilang ngomongin soal usia, aku juga sepakat kalau pemuda itu nggak berhubungan sama usia. Dia tuh lebih kepada jiwa kali ya, lebih ke jiwa. Kalau aku sih ngemandangnya kayak gitu. Nah, itu teman-teman semua tentang apa pemuda versi kita berempat. Dan masih banyak lagi teman-teman pasti ya versi pemuda. Versinya banyak dari teman-teman semua. Jadi silahkan kalau mau nambahin versi bisa komentar di kolom komentar. Apa sih arti di sini bukan sih kolomnya atau di sini? Di bawah. Pokoknya di Kalau bawah live aja. chat itu di sebelah pinggir ya. Jadi pokoknya Iya, kalau live chat teman-teman biasanya sebelah sini ceritain. nih. Karena kalau ngomongin pemuda tuh emang nggak pernah habis, nggak ada ujungnya. Jadi silakan teman-teman ceritain sebanyak mungkin apa sih pemuda versinya teman-teman semua. Kayak gitu. Itu tentang. Oke, nah selanjutnya sebenarnya kita nggak akan ngomongin lebih banyak lagi tentang pemuda, tapi kita mau nyeritain dulu sebenarnya tentang latar belakang kepemudaan di balik 4 orang yang hari ini ngomong di kita ceritain. Wow. Nah, jadi untuk dimulai dari moderator deh. sabar ya. Jadi untuk teman-teman semua ketahui,
kita berempat ini tuh latar belakangnya nggak sama. Maksud latar belakang di sini tuh latar belakang apa ya? Lebih ke latar belakang bidang mungkin ya, kita ngomonginnya soal bidang, atau lebih ke antusiasme kita berempat itu sebenarnya nggak sama, tapi kita itu sama-sama suka nyerita, ya nggak? Ya, Kita betul sama-sama suka sekali. cerita. Nah, tapi yang menarik karena kita punya antusiasme yang beda, makanya itu yang mewarnai banyak cerita kita. Nah, aku sekarang mau manggil dulu, kalau tadi dimulai dari Kang Iqmal, sekarang aku mau singgung dulu dari Kang Indra. Oke. Waduh. Nah, jadi Kang Indra ini, kalau aku ngomongin antusiasme, Kang Indra ini di mata aku tuh beliau tuh punya antusiasme di bidang wirausaha dan bisnis ya nggak Kang? Bener kan? Ya, bisa dibilang begitulah. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, sekarang kita coba omongin soal apa sih pemuda dari versinya setiap bidang yang kita antusiasme di dalamnya gitu. Jadi kayak sebenarnya apa sih peran pemuda di bidang kita masing-masing dan seberapa penting sih pemuda untuk terlibat di bidang itu kayak gitu. Oke, saran dari Kang Indra dulu ya. Nah, jadi Kang Indra ini karena ada antusiasme di bidang wirausaha dan juga bisnis, boleh dong Kang ceritain sebenarnya gimana sih keterlibatan pemuda khususnya di bidang wirausaha, bisnis, apalagi ya uang gitu kan tadi saya penyinggung soal uang Uang, kan, iya, betul uang, sekali. ekonomi gitu ya, apalagi sih Udah dan pokoknya uang. yang berbau bisnis gitu ya, mungkin investasi dan kawan-kawannya. Oke, silahkan boleh dari Kang Indra. Oke, thank you Teh Lulu. Jadi gini ya guys, kenapa mungkin secara tidak sadar juga itu jadinya ke bawah ya tadi waktu menjelaskan tentang apa itu. Jadi kebanyakan karena yang aku pelajari itu kewirausahaan. Jadi kebanyakan salah satu motivasi wirausaha itu dari keadaan tidak memiliki uang. Yang udah pasti. Nah, dan yang seperti yang tadi di-highlight bahwa pemuda itu punya energi yang tinggi, punya waktu yang banyak, tapi kalau bukan anak sultan, uang tuh jadi sesuatu yang masih dikejar gitu bagi para pemuda gitu. Dan di sini Tidak aku mau berprivilege ya, Kang. di sini bukan berarti aku mau mengajak untuk untuk materialistis, bukan, tapi yang namanya uang ini bisa kita definisikan sebagai sesuatu yang lebih luas, yaitu gimana sih pemuda itu dengan kepemilikan uang itu justru menjadikan pemuda jadi yang terdepan dalam mengembangkan perekonomian bangsa gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin seperti yang kita yang muda-muda mungkin cenderung masih memiliki idealisme yang tinggi. Dan satu hal yang harus digarisbawahi, biasanya pemuda itu tidak memiliki kepentingan khusus. Itulah yang bikin idealisme pemuda ini bisa semangatnya itu bisa ditransformasi menjadi suatu kegiatan yang yang produktif sehingga bisa menghasilkan putaran atau memutarkan roda ekonomi. Nah, gimana sih pemuda itu berperan dalam kewirausahaan sekarang? Seperti sekarang tuh di masa pandemi kayak gini, untuk sektor ekonomi yang besar lah ya, yang bukan non UMKM, yang corporate itu hampir semuanya turun, kecuali di bidang F&B, food and beverage, dan bidang-bidang esensial yang lainnya. Nah, termasuk yang terkena banyak dampak adalah UMKM. Nah, di sini pemuda dengan kemampuannya dalam berinovasi, dalam memberikan akses. Kita kan punya akses banyak nih. Kita tiduran aja kita bisa nyebarin hoax kemana-mana, enggak deh. Kalau pemuda itu justru ngelurusin hoax-hoax ya biasanya, dan gimana caranya
pemuda itu selalu punya jalan untuk menciptakan satu kegiatan yang pada akhirnya bisa dikomersialisasikan. Jadi di sini yang yang harus digarisbawahi dalam hubungannya pemuda dengan kewirausahaan, pemuda itu punya karena pemuda itu punya energi yang tinggi, kita punya inovasi, kita punya kekuatan untuk membuat sebuah inovasi, kita punya jejaring yang luas. Jadi apa yang kita usahakan itu bisa dengan mudahnya viral lah ya, bisa dengan mudahnya disebarkan ke orang-orang yang memiliki energi yang sama. Apalagi di Indonesia sendiri, pemudanya itu kan kita kan sekarang sedang mengalami lonjakan pemuda lah ya. Umur produktif kita tuh lagi tinggi-tingginya nih di tahun 2020 dan puncaknya tuh kalau nggak salah di tahun 2025 sampai 2030-an. Jadi dengan generasi kita yang lagi banyak-banyaknya, pengaruh kita yang lagi banyak-banyaknya, jelas banget bahwa pemuda itu bisa ngasih peran untuk ningkatin roda perekonomian bangsa yang sekarang lagi turun. Karena pemuda tadi bisa punya daya viralitas yang tinggi. Kemudian tadi punya apa aja pasti bisa dijual sama pemuda lah gitu. Dan apapun apa aja juga bisa dibeli sama pemuda gitu. Yang penting yang baik-baik ya, yang dijual sama yang dibeli. Yes. Tolong digarisbawahi. Jadi itulah yang menariknya dari hubungan antara pemuda dengan kewirausahaan. Makanya aku sangat tertarik sih di bidang ini gitu, karena dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan ternyata bisa berdampak besar gitu. Itu sih. Itu makanya di Hari Sumpah Pemuda ini aku sih ngajak supaya teman-teman tuh yuk kita kreatif, kita inovatif, dan kita keluarkan kemampuan kita untuk menghasilkan perekonomian dari situ sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru buat mereka yang membutuhkan. Mantap sekali. Jadi untuk teman-teman kita ceritain aja, didengar nih wejangan tadi dari Kang Indra, karena bener banget aku juga sepakat banget. Potensi kita tuh tinggi banget, apalagi khususnya di bidang wirausaha ya. Itu juga senada nggak sih Kang ya sama fenomena startup ya, kayak pemuda ini juga banyak banget terlibat di berdirinya startup kan. Ya kayak gitu. Pokoknya jangan takut buat salah, pokoknya jangan takut buat mencoba gitu ya Kang ya, bener nggak? Yes, bener banget. Buat startup sebenarnya gue masih pengen ngebahas panjang banget nanti mungkin di episode berikutnya ya. Oke, nanti kita ada sesi khusus, kita ceritain aja tentang startup ya kan? Yes. Oke, nah selanjutnya kita masih juga ngomongin soal pemuda dan masih ngomongin juga kaitannya dengan bidang yang kita punya keantusiasmean yang tinggi di situ. Selanjutnya kita panggilkan Ajeng. Halo Ajeng. Jadi Ajeng ini punya antusiasme yang tinggi banget teman-teman sama bidang pariwisata. Nah, kita sekarang gali dulu sebenarnya gimana sih pemuda dan pariwisata dari sudut pandang Ajeng Ramadita. Boleh, Ajeng, silakan. Thank you dulu. Berarti pemuda dan pariwisata ya? Tentu. Mau ngait-ngaitin sama yang lain juga boleh. Mau ngaitin sama yang lain juga boleh. Sama masih hubungan sama itu. Sebenarnya kalau pemuda sama pariwisata itu nggak akan jauh dengan bisnis juga sih sebenarnya. Emang cuan-cuan for life. Sebenarnya nggak akan jauh dengan bisnis juga. Tapi karena aku di sini mendalami pariwisata via akademi, via teori dan segala macam. Kalau aku ngelihat dari sisi kekreativitasannya kalau dari pemuda, karena kalau pemuda kan lebih banyak eksplor ya. Kayak Kang Indra itu lebih banyak, Kang Indra, Teh Lulu sama Kang Iqmal kan lebih seneng jalan-jalan tuh, pingin kesini, pingin ke situ. Kalau misalkan udah nggak punya energi gitu, kayak
kalau definisinya Kang Indra tentang pemuda, kalau udah gak punya energi kan udah bukan pemuda lagi ya. Kalau udah gak punya energi kan berarti susah ya untuk eksplor dan segala macam. Nah, dalam pariwisata segala sesuatu yang bersifat kreatif itu dibutuhkan. Kayak misalkan kita mau mendevelop satu kawasan atau segala macam, itu based on apa yang kita punya. Kayak gitu, kayak kita udah pernah kesini nih, oh kayaknya kita bagus ini buat kayak misalkan kita udah pernah ke Jogja, aduh aku suka nih budaya Jogja kayak gimana, terus udah gitu aku suka nih cara Jogja untuk ngedevelop budayaannya itu kental banget gitu, misalkan kayak gitu, dan itu tuh based on experience kalau pariwisata, dan biasanya itu lebih banyak diambil sama banyak didapat sama pemuda-pemuda gitu. Kalau berhubungan dengan pariwisata ya, pemuda dan pariwisata. Gitu teh lu Kang Indra sama Kang Iqmal diam-diam aja, ngerti nggak? Enggak. Nggak ngerti ngomong apa sih? Anda ngomong apa sih sebenarnya? Sedih banget gak? Aku gak dimengerti. Bahasanya kan terlalu beda. Gale. Parah. Gimana nih Teh Lulunya menghilang nih. Jadi intinya apa Jeng tadi yang Ajeng ngomongin? Intinya banyak main. Kalau mau banyak main harus banyak uang. Berarti jadi harus banyak main, jadi harus jualan banyak dulu. uang. Atau dan yang penting mainnya waktu untuk juga. menghasilkan uang. Nah itu dia, benar Kang Indra. Berarti kerjanya tuh kita pakai prinsip work hard play hard tuh oke ya gitu. Oke, bisun, tapi gak Work hard play hard bisa gitu. sih sebenarnya. Tapi ulin hese gawe hese gitu. Kayak ini ulin denger gak? hese nggak punya uang, gawe hese udah buat uang gitu. Tapi kalau misalkan mau ulin harus punya uang. Itu work hard play hard. Sama, kamu aku pingin penelitian kan harus ke lapangan ya, tapi nggak punya uang, kumaha tuh? Ya Allah. Ini jadi banyak hanya ini. Nah Ya, ini kan coba teman-teman yang mau mendukung kepemudaan dan kepariwisataan, silahkan dibuka nomor rekeningnya aja. ingin untuk Ajeng. Donasi for life. Donate for life. Baik. Nggak sesedih itu kok sebenarnya. Siap. Kan ada Kang Indra. Tinggal mintalah. Ini untuk kolaborasi lebih lanjut ya berarti. Jadi emang relate banget antara bisnis, uang sama pariwisata tuh emang relate banget kan. Jadi sebenarnya terbuka banget untuk kolaborasi antara Ajeng dan Kang Indra kayak gitu. Ada lagi Ajeng yang mau disampaikan? Enggak, cukup Teh Lulu. Makasih. Mantap. Itu dari Ajeng kalau tentang pemuda dan pariwisata. Sebenarnya emang kalau ngegali soal pariwisata, itu pasti semua orang bakal sangat berhubungan ya, karena siapa sih di dunia ini orang yang nggak suka jalan-jalan? Kayak setiap orang itu pasti suka jalan-jalan. Bener nggak, Jon? Benar banget. Udah jadi kebutuhan pariwisata tuh sekarang. Jalan-jalan pasti dibutuhkan. Bener banget. Apalagi kalau di era sekarang tuh mungkin jadi ini ya, jadi apa ya? Jadi sarana healing. Nah, kadang ada juga orang yang menjadikan jalan-jalan itu sebagai healing. Healing untuk dari hiruk-pikuk, utamanya perkotaan ya, kayak gitu. Oke, keren banget ya dari pariwisata. Dan kembali lagi, kalau ngomongin soal pariwisata juga, mungkin nanti kita akan ada sesi khusus, kita ceritain aja tentang pariwisata. Karena emang luas banget kalau ngomongin soal pariwisata. Bener nggak, Jom? Benar. Nah, selanjutnya, ini juga nggak akan kalah seru, teman-teman. Ngomongin soal pemuda dari orang yang juga Dari expert. lingkungan. Nah, jadi dengerin dulu, bukan. Kan aku di sini mau moderatori. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin soal uang, bisnis, dan maksudnya kaitannya dengan uang, kayak gitu ya, wirausaha. Mungkin kita lebih enak ngomongnya wirausaha kali ya. Wirausaha, terus yang kedua kita juga udah ngomongin soal jalan-jalan atau pariwisata. Nah, yang ketiga, ini adalah salah satu yang juga dirumuskan dalam Sumpah Pemuda. Kalau Sumpah Pemuda itu kita bicara soal apa aja? Tanah air, kita bicara juga soal bangsa. Satu lagi apa? Bahasa. Oke, nah, tapi di sini kita nggak akan ngomongin tentang bahasa Indonesia, teman-teman.
Karena itu udah pasti harusnya menjadi bahasa persatuan kita semua. Bener kan? Nah jadi, Ngambil korelasinya bisa aja ini guys. nah, orang ketiga yang akan ngomong di sini ada Kang Iqmal. Dia punya antusiasme yang sangat tinggi dengan bahasa. Kalau di sini utamanya adalah dengan bahasa Jerman. Kenapa sih harus Jerman dan ada apa sih dengan pemuda dan juga tentang Jerman? Nah, kita akan dengarkan langsung dari expertnya bahasa dan juga Jerman juga dan semuanya tentang literasi mungkin ya, ada kaitannya juga dengan tentang literasi. Boleh dong Kang Iqmal diceritain sebenarnya kaitannya dengan pemuda, literasi, bahasa, dan boleh juga sedikit tentang Jerman. Silakan Kang Iqmal. Oke, hatur nuhun dulu sebelumnya. Apa ya, kalau tadi garis bawahi ekspor, kayaknya saya bukan ekspor sih gitu. Aku sekalian mau revisi ya, bukan expert ya. Jadi Kang Iqmal ini guru teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Jerman, boleh banget komentar juga di kolom komen kita. Siapa aja yang punya ketertarikan dengan bahasa Jerman, nanti kita akan buka kelas khusus ceritain aja bahasa Jerman. Oke Kang Iqmal. Oke, silakan lanjutkan Kang Iqmal. Ya. Uang marketingnya nanti bisa demo di Kang Indra ya. Lanjutkan. Siap. Apa ya, kalau kaitannya sama bahasa, mungkin juga karena mungkin saya berangkat awalnya itu dari kita punya waktu luang dan kita harus selaku pemuda harus banyak eksplorasi utamanya dengan bahasa gitu, karena kan bahasa adalah katakanlah juga sebuah alat pemersatu untuk kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Artinya kalau kita punya tujuan apapun, kita punya ide, gagasan, dan kadang-kala ketika kita jadi pemuda punya ide yang sangat-sangat luar biasa sekali gitu. Salah satu alat yang bisa kita gunakan adalah bahasa gitu. Kaitannya dengan bahasa nasional Indonesia dan bahasa asing lainnya gitu. Kenapa saya memilih bahasa Jerman? Nggak tahu juga kenapa gitu. Kenapa bahasa Jerman awal mulanya gitu. Cuma yang bisa saya ambil dari Jerman adalah Jerman salah satu negara adidaya dan negara yang banyak memberikan contoh luar biasa gitu, terutama dalam beberapa bidang gitu. Dan kaitannya dengan pemuda, sebenarnya kalau pemuda Jerman itu mereka masa-masa muda adalah masa-masa yang sangat krusial gitu, masa-masa yang sangat mereka menentukan masa depan mereka seperti apa, mereka arahnya mau kemana gitu. Dan masa-masa muda di Jerman itu juga kan, sama pemuda Jerman juga mereka sangat-sangat bebas untuk menentukan apapun gitu. Arah hidup mereka mau kemana, seperti apa, dan bagaimana kelanjutannya. Saya pikir dari Jerman juga itu salah satu hal yang sangat-sangat jadi contoh yang baik juga gitu. Tapi di kita juga sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bisa memberikan contoh juga gitu, karena pemuda Indonesia juga punya kekhasannya tersendiri gitu. Kita dikenal sebagai orang yang santun, ramah, gotong royong dan sebagainya itu. Berbeda dengan Jerman yang kaitannya mungkin sedikit individualis lah gitu ketika masa mudanya. Tapi mau ngomong apa yang lupa lagi. Itu sih gitu, karena kita selagi masih muda, kita masih punya banyak waktu. Makanya kenapa kita nggak coba ekspor gitu dengan bahasa, mungkin bahasa-bahasa lainnya juga yang punya suatu andil untuk sambil apa ya, memperluas wawasan, sebagai suatu alat komunikasi di mana kita bisa mengutarakan banyak ide satu sama lain gitu. Jadi jangan cuma belajar satu bahasa aja gitu. Bener banget. Pemuda gitu. Karena kalau ngomongin nggak ada korelasi sih sebenarnya, ngomong apa sih? Enggak, tapi nyambung banget. Karena kalau kita ngomongin soal wirausaha, ngomongin juga soal pariwisata, itu semua juga nggak akan bisa terwujud kalau satu sama lain nggak berbicara dong, ya nggak? Jadi bicara pun juga pakai bahasa. Kayak gitu. Ada lagi Kang Iqmal yang mau disampaikan? Itu aja paling cukup lah, mungkin dari Lulu aja yang mau nyampein apa kira-kira lo. Nyampein apa? Tentang bahasa? Enggak, tentang apa? Dulu belum cerita. Kita harus adil satu sama lain loh.
Gitu. Kalau Teh Kalau Anda Lulu ini jadi kan moderator, basicnya saya dari ngomporin moderator. kalau Teh Lulu kan basicnya dari teknik lingkungan ya Teh. Kira-kira apa sih korelasinya pemuda dan lingkungan? Silakan lo. Waktu dan tempat persilahkan. Oke. Jadi ternyata aku juga harus bicara ya teman-teman. Harus. Aku kan di sini sebenarnya sebagai moderator, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau tadi kita ngomongin tentang pariwisata, terus juga kita ngomongin tentang wirausaha, kita juga ngomongin tentang bahasa gitu kan ya. 3 elemen yang tadi baru kita ceritain. Nah, aku sendiri sebenarnya punya antusiasme yang cukup tinggi sama bidang lingkungan kayak gitu. Nah, kalau ngomongin tentang apa itu lingkungan dan apa itu kaitannya dengan pemuda, yang jelas sebenarnya aku pengen garis bawahi dulu. Komponen bahasa, pariwisata, juga wirausaha itu nggak akan bisa terwujud juga kalau nggak ada lingkungan yang memfasilitasi, ibarat kata kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau aku agak mundur lagi, tadi ke definisi aku tentang pemuda, gitu kan ya, ngomongin tentang kenal siapa dirinya, paham tujuan hidupnya, terus juga bisa menjaga nilai dan harga diri di depan penciptanya. Sebenarnya itu juga ngerangkum tentang kenapa pemuda itu harus ikut terlibat khususnya di bidang lingkungan. Kenapa? Karena pas kita ngebrojol lahir aja, pas kita lahir ke dunia, satu amanah yang udah pasti kita dapat itu adalah ngejaga bumi, itu tuh udah pasti. Semua manusia itu punya tugas buat jaga bumi, gimana pun cara ngejaganya. Nah, kan nggak mungkin tuh pas kita bayi kan nggak mungkin. Nah, peran itu udah pasti harus dijalanin sama pemuda. Dan kalau ngomongin soal sekarang posisi aku utamanya ya, kan karena di antara kita berempat kan belum ada yang menikah ya teman-teman. Berarti posisi kita hari ini kan masih sebagai anak, ya kan? Masih sebagai anak. Nah, aku ngerasain banget sih gimana ketika kita itu mau terlibat bertanggung jawab terhadap apapun yang kita hasilkan ya, dalam konteks ini tuh kayak sampah gitu ya, sampah di rumah gitu kan. Kalau kita mau terlibat untuk ngejaga bumi itu kita bisa sebagai seorang pemuda, karena mungkin kalau orang tua udah ada keterbatasan gitu ya. Nah, aku tuh ngerasain banget pemuda tuh terlibat banget utamanya dalam campaign-campaign yang sifatnya itu untuk ngejaga bumi. Tapi kalau sekarang ya ngejaga iklim gitu kan, ngejaga iklim, ngejaga bumi. Nah, kalau yang aku lakuin sekarang tuh kayak seneng banget gitu ketika udah bisa ngajak pemuda-pemuda gitu ya untuk yuk ngompos di rumah, udah ngompos terus itu dari sampah sisa makanan terus dikompos, dari kompos yang dihasilkan dipakai tanah-tanah yang udah hasil komposnya itu dipakai untuk tanam tanaman. Yang itu juga sebenarnya bisa nanam-nanam bahan-bahan dapur kayak gitu kan. Nah, itu tuh keterlibatan pemuda banget di situ sebenarnya. Belum lagi sekarang ada juga gitu kan ngumpulin sampah plastik, terus ada yang diolah lagi buat jadi biogas buat dapur gitu kan. Nah, itu kan semua ngomonginnya soal inovasi pemuda kan. Nah, itu penting banget jadinya pemuda terlibat di situ. Apalagi kalau sekarang kan pandemi nih. Nah, ketika pandemi kayak gini tuh pemuda penting banget utamanya dalam campaign-campaign lingkungan supaya punya gaya hidup sehat, jadi nggak kemana-mana tuh pakai kendaraan gitu kan, kayak deket jalan doang deh 1 kilo, masa harus pakai motor kayak gitu kan, ya tinggal jalan kaki aja kayak gitu, karena kita masih punya energi ya. Kalau tadi Kang Indra ngomongin soal energi, kita tuh masih punya energi untuk itu gitu kan. Kalau bisa lah 2 kilo mah jalan aja kayak gitu. Jadi maksudnya pemuda sih garda terdepan utamanya untuk menjaga bumi kita, karena energi kita masih punya, waktu juga masih ada kesempatan gitu. Dan ya pemuda lah, intinya pemuda masih punya energi lah kayak gitu ya. Itu sih kalau ngomongin soal lingkungan. Kalau ngomongin soal lingkungan tuh aku tuh selalu bilang lingkungan itu tuh kayak Avatar. Kalau teman-teman tahu Avatar, tahu ya, nonton Avatar kan? Avatar yang itu loh yang punya elemen-elemen gitu kan. Nah, kalau bicara lingkungan tuh ya bicara elemen Avatar gitu, tentang air bersih gitu kan, tentang udara bersih, terus tentang tanah yang sehat kayak gitu ya. Nah, itu semua. Oh, sama satu lagi mungkin tentang limbah sampah ya. Kenapa? Elemen apinya belum? Nggak ada elemen. Kita kan nggak main api ya. Ya, jadi nggak ada elemen api. Nah, elemen yang keempatnya itu aku selalu bilang itu yaitu elemen dari sampah. Itu dari yang kita hasilin. Karena pemuda itu, kalau tadi ngomongin soal bisnis dan pariwisata ya, pemuda tuh konsumtif juga sebenarnya, pemuda Indonesia ya khususnya. Nah,
sebagai seorang pemuda, kita juga harus menurunkan perilaku konsumtif. Karena semakin kita banyak mengkonsumsi, sampah yang kita hasilkan kan jadi semakin banyak ya. Nah, kalau kita nggak bertanggung jawab sama sampah sendiri, makin rusak deh bumi kita, kayak gitu. Makin nggak bertanggung jawab deh, gitu kan. Jadi percuma juga kalau kita berkarya setinggi langit, tapi kita juga merusak setinggi langit juga, kayak gitu. Gitu sih lah kalau dari aku ya, kalau ngomongin soal pemuda dan juga lingkungan. Mungkin nanti juga kita ada sesi khusus menceritakan tentang lingkungan. Kayak gitu. Oke, itu tadi ngomongin Nanti, soal pemuda. Kenapa Kang Iqmal? Mbak, ini penasaran aja tadi elemennya, elemen api belum kesebut ini. Elemen apa? Elemen api itu ini ketika pembakaran sampah. Wah, Oh, bisa. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Aduh. Oke, nah itu pokoknya teman-teman ngomongin soal pemuda dan kaitannya dengan bidang-bidang yang kita antusiasme di bidangnya. Tadi yang pertama tentang wirausaha, yang kedua tentang pariwisata, yang ketiga tentang bahasa, dan yang keempat yang tadi aku ceritain juga tentang lingkungan. Kalau teman-teman juga punya penasaran terkait 4 bidang itu, boleh juga komen di kolom komentar atau DM kita di Instagram, biar kita ceritain lagi lebih banyak tentang 4 hal itu. Oke, itu tadi tentang 4 poin pemuda dari 4 bidang yang kita ceritain aja. Oke, nah sebelum kita tutup, mungkin kita dengerin lagi ya terakhir harapan-harapan nih dari kita semua sebenarnya tentang pemuda gitu. Karena kalau kita ngomongin soal Sumpah Pemuda, di 92 tahun lalu, mereka itu merumuskan banyak harapan, utamanya tentang masa depan Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin sekarang di 92 tahun kemudian, di tahun 2020, yang tiba-tiba datang pandemi ini juga, gitu kan ya. Tapi kalau aku selalu bilang, pemuda itu adalah mereka yang punya nyawa di setiap harapannya. Jadi, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan harapan dari kita semua tentang masa depan Indonesia, juga masa depan pemuda. Mau siapa yang duluan? Dari Ajeng ya, kalau gitu. Dari Ajeng deh, dari Ajeng. Boleh Ajeng menyampaikan harapan-harapannya untuk pemuda Indonesia dan juga untuk Indonesia itu sendiri. Silakan Ajeng. Kalau aku sih khususnya untuk pemuda dulu kali ya, jangan putus semangat dan jangan menyamakan diri sendiri sama orang lain. Kita semua punya potensi masing-masing dan punya jalannya masing-masing, intinya kayak gitu. Dan di jalan itu kita bisa ngemajuin Indonesia. Mungkin kalau kita bisa. Mudah-mudahan. Harus optimis, Jeng. Pemuda harus optimis. Oh iya, harus optimis ya. Kadang suka degradasi gitu optimisan itu. Intinya gitu. Dan untuk Indonesia sendiri semoga makin sehat ke depannya ya. Itu aja. Mantap. Makasih banyak Ajeng untuk harapan-harapannya. Selanjutnya boleh dari Kang Iqmal. Jola dong lagi. Terima kasih ya. Apa ya sebenarnya relate sama Ajeng juga tadi gitu. Gak boleh nyamain sama orang dan sebagainya, bahwa kita sebagai pemuda harus punya karakter gitu, dan kita harus menjadi seorang yang lebih berkarakter gitu. Artinya seluruh pemuda Indonesia jangan sampai lah nggak berkarakter gitu. Ternyata karakter yang positif gitu. Jadi kita adalah pemuda, kita masih muda, kita belum tua, kita punya segalanya, energi, meskipun uang bisa dicari sebenarnya waktu muda gitu. Karena waktu tua uangnya dicarinya di masa muda gitu. Jadi ya seenggaknya kita punya karakter yang bernilai positif gitu, sehingga kita bisa melakukan hal yang positif dan kita punya karya-karya yang sangat-sangat luar biasa gitu. Contohnya bisa dilihat karya kewirausahaan dan lain sebagainya. Sorry Kang, itu ranah Kang Indra nanti ya, usaha. Yang penting kita punya karakter. Sorry, bukan ranahnya ya. Jadi yang penting kita punya karakter, kita menunjukkan siapa kita dari mana, kita dari Indonesia punya karakter, kita bisa kok gitu, untuk lebih baik lagi gitu paling. Oke, makasih banyak Kang Iqmal. Oke, terakhir dari Kang Indra, boleh Kang Indra sampaikan. Nggak boleh terakhir. Dua terakhir. Iya, masih ada ini. Belum. Ya, sabar teman-teman semua, sabar. Netizen mohon bersabar.
Oke, boleh Kang Indra menyampaikan apa sih harapannya? Oke, kalau dari aku sih harapannya kita itu pemuda tadi yang udah di-highlight beberapa kali, kita lagi punya energi yang banyak, lagi punya waktu yang banyak, abisin itu. Abisin sehabis-habisnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita nggak sesuai, sesuatu yang menurut kita nggak benar, sesuatu yang menurut kita akan merusak, ya kita nggak usah banyak berharap dengan dengan peran orang lain. Justru disitulah kita harus berperan. Kalau menurut kita penting, kalau menurut kamu penting, ya itu yang kita perjuangkan gitu. Jadi jangan, nggak usahlah diawet-awet tuh energi, nggak usahlah diawet-awet tuh waktu, pakai sepuasnya, habisin. Jangan sampai masa muda ini kita lewatin gitu aja, gitu sih. Oke, makasih banyak Kang Indra. Oke, nah sebelum ditutup, kalau gitu terakhir harapan dari aku ya, kalau biar nggak dimarahin sama teman-teman semua yang ada di sini. Sebenarnya kalau aku ngomongin harapan, ya kalau ngomongin harapan, sebenarnya seperti yang aku sampaikan di awal juga ya, kan aku sempat tadi bilang ngasih tentang apa sih itu pemuda. Jadi sebenarnya harapan aku juga tertuang di situ, semoga pemuda-pemuda Indonesia ini kedepannya juga semakin kenal sebenarnya siapa sih dirinya sendiri gitu ya, terus juga semakin paham kenapa sih gitu tujuan hidup dia tuh untuk apa, terus juga dia juga semakin semakin bisa gitu ngejaga nilai-nilai sama harga dirinya di hadapan, bukan di hadapan manusia tapi di hadapan penciptanya sendiri kayak gitu. Nah, seperti yang tadi aku bilang juga, ngomongin tentang pemuda, ngomongin tentang harapan, itu juga sebagai penutup juga mungkin untuk kita ceritain aja episode ke-1 ini. Jadi aku juga pengen bilang untuk seluruh pemuda Indonesia dan juga untuk Indonesianya itu sendiri, jangan menyerah dan jangan patah semangat untuk ngasih nyawa di setiap harapan yang kita punya. Kayak gitu aja, sampai ketemu lagi di Kita Ceritain Aja episode berikutnya. Buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Selamat Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.